Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat berjumpa di Hanguk Channel, yang mana di channel ini kita akan belajar tentang tata bahasa Korea atau grammar bahasa Korea. Nah, bagi kalian yang masih belajar tentang bahasa Korea atau grammar bahasa Korea, maka di channel ini kita akan belajar bersama untuk mempelajari tentang tata bahasa Korea tersebut. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang partikel ro atau ro. Apa fungsi dari partikel ro atau ro ini? Maka kita akan membahasnya di sini. Partikel ro atau ro ini sering digunakan dalam percakapan atau tulisan ya. Untuk partikel ro atau ro ini bisa kita artikan dengan ke atau artinya dengan ya. Ini sesuai dengan konteks kalimatnya. Fungsi yang pertama untuk partikel ini yaitu untuk menunjukkan arah. Untuk menunjukkan arah ini bisa kita artikan ke. Nah, rumus pemakaian partikel ro atau ro ini yaitu digabung dengan menggunakan kata benda. Yang mana ini prosedurnya yaitu kata benda plus ro. Ini digunakan untuk kata benda yang berakhiran vokal atau konsonan real. Ya, ini ro ini digunakan untuk kata benda yang berakhiran vokal atau real. Kemudian kata benda plus ro untuk kata benda yang berakhiran konsonan. Ini rumusnya. Kemudian kita contohkan, misalkan untuk fungsi yang menunjukkan arah, yaitu contohnya orenchokero dora kaseo. Orenchokero dora kaseo. Ini menunjukkan arah. Di sini ada kata orenchok. Orenchok ini artinya arah kanan. Arah kanan ini menunjukkan arah, berarti kita tambahkan partikel ro untuk menunjukkan arah tersebut. Ini biasanya diikuti dengan kata kerja aksi atau kata kerja untuk pergerakan. Misalnya dora kaseo atau kaseo wayo, kada oda dan sebagainya seperti itu. Di sini kita contohkan yaitu dora kaseo. Artinya yaitu beloklah ke arah kanan, ke arah kanan. Nah, di sini ke arah kanan yaitu orenchok ditambahi dengan partikel ro ya, ini untuk menunjukkan pergerakan arah ya, orenchok ke ro. Nah, di sini contohnya. Nah, mudah. Ini untuk menunjukkan arah pergerakan. Orenchok ke ro dora kaseo, pergilah ke arah kanan. Contoh lagi yang menunjukkan arah yaitu duiro kaseo, misalnya duiro, dui ini artinya belakang, ditambahkan partikel ro. Ini menunjukkan arah. Artinya yaitu pergilah ke belakang. Duiro ini ke belakang. Karena ini dui ini arah belakang, maka ditunjukkan dengan partikel ro. Karena di sini biasanya diikuti dengan kata kerja aksi seperti k ya. K itu artinya pergi. Pergilah ke belakang. Duiro kaseo, pergilah ke belakang. Nah, ini untuk fungsi yang pertama yaitu untuk menunjukkan arah yang bisa kita artikan ke. Untuk fungsi yang kedua yaitu untuk menunjukkan alat, metode ataupun cara. Ini contohnya bisa kita untuk fungsi yang kedua ini bisa kita artikan dengan ya. Dengan. Ini untuk fungsi yang kedua. Contohnya bagaimana? Contohnya misalkan Busane Gicharo Kalkoyeyo. Artinya saya akan pergi ke Busan dengan naik kereta. Dengan naik kereta. Di sini ada kata gicha. Gicha ini artinya kereta dan diikuti dengan kata kalkoyeyo, ini artinya akan pergi. Ini adalah kata kerja aksi. Pergi ke Busan dengan naik kereta. Karena kereta ini adalah alat untuk naiknya, alat perginya, yaitu ini ditandai dengan menggunakan ro, gicharo. Artinya dengan kereta, dengan naik kereta maksudnya. Busane gicharo kalkoyeyo. Saya akan pergi ke Busan dengan naik kereta. Kata gicha ini adalah sebagai alatnya, alat untuk perginya yaitu kereta ditambahkan dengan partikel ro. Ini menunjukkan alat dari suatu pergerakan. Perginya dengan menggunakan naik kereta seperti ini. Kemudian contoh lagi kawiro jungire jalayo.
Artinya memotong kertas dengan gunting, memotong kertas dengan gunting. Kawiro ini kawi artinya gunting, karena gunting di sini menunjukkan alat ya, alat untuk memotong, maka di sini kawi ini ditambahkan dengan partikel ro. Kawiro jadi dengan gunting. Kawiro jungirel jalayo, dengan gunting atau memotong kertas dengan menggunakan gunting. Nah, ini sebagai alat. Nah, fungsi yang kedua yaitu menunjukkan alat ya, alat untuk memotong di sini. Kawiro jungirel jalayo, memotong kertas dengan gunting, seperti itu. Selanjutnya contohnya Hanguk malo malhabsida. Hanguk malo malhabsida. Artinya mari bicara dengan bahasa Korea. Ini Hangukmal ini artinya bahasa Korea, karena Hangukmal ini sebagai metode atau cara ya di sini dengan menggunakan partikel ro ya. Malhabsida mari bicara. Nah, cara bicaranya ini dengan menggunakan bahasa Korea. Hangukmallo malhabsida. Hangukmallo malhabsida. Mari bicara dengan bahasa Korea. Jadi di sini kata Hangukmal ini sebagai cara dengan ditambahkan menggunakan partikel ro. Contoh lagi yang terakhir, Guksure jot kara kero mokoyo. Guksure jot kara kero mokoyo. Di sini ada kata jot karak ini artinya sumpit, mokoyo artinya makan. Makan dengan apa? Dengan menggunakan sumpit. Nah, di sini alat makannya ini dengan menggunakan sumpit, maka kata jot karak ini ditambahkan partikel ro sebagai alatnya ya. Ero. Nah, di sini ero karena berakhiran konsonan. Artinya saya makan mie dengan sumpit, dengan menggunakan sumpit. Ini guksu artinya mie, jot karak ini artinya sumpit yang menjadi alat. Kemudian mokoyo makan, makan dengan menggunakan alatnya sumpit. Di sini karena menjadikan kata jot karak ini adalah alat, maka ditambahkan partikel ero ya di sini. Ini contoh fungsi yang kedua yaitu untuk menunjukkan alat atau metode atau cara. Guksure jot karak kero mokoyo. Saya makan mie dengan sumpit. Nah, kemudian ada tambahan lagi untuk prosedurnya yaitu ketika alat transportasi ini digantikan oleh kata kerja, maksudnya bukan kata benda, maka dengan menambahkan aso atau oso pada kata kerja tersebut. Begini penjelasannya. Jadi seperti pada kata kerja koroso. Koroso ini jalan kaki. Ini koroso adalah kata kerja karena menggantikan misalkan seperti naik kendaraan, naik mobil. Nah, ini digantikan dengan koroso. Koroso atau tuyoso. Ya, tuyoso artinya lari, koroso artinya jalan kaki, dalioso artinya dengan lari juga, unjon heso atau mengemudi, suyong heso berenang seperti ini. Kata-kata seperti ini adalah menggantikan alat transportasi. Maka ketika seperti ini dengan menambahkan so atau oso atau aso ya di sini ya. Langsung saja contohnya biar lebih mudah untuk dipahami. Misalnya Hagyo eso jibkaji koroso kayo. Hagyo eso jibkaji koroso kayo. Saya pergi dari sekolah sampai rumah dengan jalan kaki. Nah, biasanya kalau dengan menggunakan ro itu kan dengan alat ya, tetapi di sini menggunakan kata kerja. Misalnya dengan jalan kaki, maka ro-nya itu tidak digunakan, tetapi diganti dengan menggunakan aso atau so. Ya, ini karena kata kerja, bukan kata benda. Ini menggunakan koroso. Ini artinya jalan kaki, maka ditambahkan partikel oso di sini, aso atau oso. Nah, ini sebagai pengganti alat transportasi, digantikan dengan kata kerja. Hagi eso jibkaji koroso kayo. Artinya saya pergi dari sekolah ke rumah dengan jalan kaki. Dengan jalan kaki di sini menggantikan posisi
kata benda di sini digantikan dengan kata kerja, yaitu jalan kaki. Maka di sini ketika digantikan dengan kata kerja, maka dengan prosedurnya dengan menambahkan oso ya. Koroso kayo. Saya ulangi, hagioso jipkaji koroso kayo. Saya pergi dari sekolah ke rumah dengan jalan kaki, seperti itu. Kemudian contoh lagi, Soureso busan kaji unjon heso kasoyo. Artinya saya pergi dari Seoul ke Busan dengan mengemudi, dengan cara mengemudi. Karena mengemudi di sini adalah bukan kata benda, melainkan ini adalah kata kerja. Maka caranya yaitu dengan menambahkan so. Ya, di sini unjon hata menjadi unjon heso. Ini untuk menerangkan alat, tetapi dengan menggunakan kata kerja. Nah, unjon heso. Seoul에서 부산까지 운전해서 갔어요. Seperti itu. Saya pergi dari Seoul ke Busan dengan mengemudi. Ini ketika berupa kata kerja ya, bukan kata benda, menggantikan alat transportasinya. Contoh lain yaitu Busan에서 제주도까지 수영해서 갈 거예요. Artinya Busan에서 제주도까지 수영해서 갈 거예요. Saya akan pergi dari Busan ke Jeju dengan berenang. Ini misalnya saja ya, tapi kayaknya tidak mungkin. Walaupun tidak mungkin, ini hanya sebagai contoh. Saya akan pergi dari Busan ke Jeju dengan berenang. Nah, biasanya dengan naik kapal, tetapi naik kapal itu adalah kata benda, tetapi di sini digantikan dengan kata kerja. Dengan berenang, berenang itu kata kerja. Maka sebagai alatnya berenang ini adalah ditambahkan dengan partikel so. Suyong heso ya, seperti itu, dengan berenang. Galkoyeyo akan pergi. Ulangi, Busan에서 제주도까지 수영해서 갈 거예요. Saya akan pergi dari Busan ke Jeju dengan berenang. Ini dengan cara berenang. Karena di sini kata kerja, maka dengan menambahkan so ya. Ini ketika alat transportasi ini diwakili dengan kata kerja ya, bukan kata benda. Itu dengan cara menambahkan so atau aso, oso, seperti itu pada kata kerja tersebut. Ini prosedur yang tambahan. Lalu apa perbedaan antara partikel rho atau rho dan juga dengan partikel e? Ada perbedaan tentang partikel rho atau rho dengan partikel e ya. Kita bahas dulu. Untuk partikel rho atau rho ini fokusnya pada arah tertentu ya. Untuk partikel rho atau rho ini fokusnya pada arah tertentu. Jadi arahnya. Kemudian untuk partikel e ini fokusnya pada titik tujuannya, arah tujuannya ya, titik tujuannya. Ini bedanya seperti itu. Jadi untuk partikel e-nya itu fokusnya pada titik tujuan dari pergerakan. Kalau untuk partikel rho ini fokusnya pada arahnya, arah tertentu, seperti itu. Langsung contoh saja biar lebih jelas. Contohnya jibero kayo. Kalimat jibero kayo ini pergi ke rumah, berarti menunjukkan arahnya ke rumah ya, pergi ke rumah. Ini boleh, ini benar. Nah, jibero kayo berarti menandakan arah perginya itu ke rumah. Contoh lagi, jibe kayo pergi ke rumah. Nah, jibe kayo berarti kata jib ini artinya rumah, ditambahkan partikel e, ini menandakan bahwa titik tujuannya yaitu rumah. Jibe kayo ini juga diperbolehkan ya. Ini semuanya boleh. Jibero kayo berarti kalau menggunakan ro ini mengekspresikan arah tujuannya, arah pergerakannya ini ke rumah. Tetapi ketika menggunakan partikel e, jibe kayo, ini adalah menandakan atau mengekspresikan pergi ke rumah atau titik tujuannya itu ke rumah. Ini semuanya boleh, tapi ekspresinya berbeda. Maksud dari tujuannya ini ada perbedaan ya. Karena di sini ada menunjukkan ketika menggunakan ro ini adalah menunjukkan arah pergerakannya, tetapi ketika menggunakan e ini adalah titik tujuan arahnya itu ke sini, ke jib, kata jib ini. Seperti itu. Contoh lagi, orenchokero kasio. Orenchokero ini menunjukkan
kata arah ya. Oronchokoro kaseo, oronchokoro kaseo, pergilah ke arah kanan. Jadi untuk kata oronchokoro ini menunjukkan arah ditambahkan dengan partikel ro. Ini benar ya. Karena ini menunjukkan arah. Kemudian contoh lagi ini ditambahkan partikel ro ya untuk arah ini. Oronchokoro kaseo, pergi ke arah kanan. Ini boleh. Kemudian contoh yang terakhir, oronchoke kaseo. Di sini kata oronchoke ini adalah menunjukkan arah. Ketika arah ini arah kanan ya, arah kanan ini tidak bisa menjadi titik poin dari tujuan. Arah kanan itu di mana kan nggak jelas. Jadi untuk kata oronchoke kaseo ini tidak boleh dengan menggunakan e. Ini salah. Ketika ini menggunakan e, ini tidak diperbolehkan. Karena arah tujuan ke arah kanan ini belum bisa dikatakan titik tujuan yang tepat ya. Untuk arah ini tetap menggunakan ro ya. Untuk arah ini menggunakan ro benar. Ketika ini menggunakan ro seperti ini. Kalau untuk arah ketika menggunakan ini tidak diperbolehkan karena ini tidak bisa menjadi titik tujuan pergerakan tersebut. Jadi seperti itu pembahasan kita kali ini untuk tentang partikel rho dan penjelasan fungsi-fungsinya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.